Synchronization dari kelompok 1, Geraldo Bintang Irmawan, Hafiz Dias Ramadan, Revan Pandu Amirullah, dan Septa Kusumaning Tias. Saya Hafiz Dias Ramadan akan menjelaskan tentang apa itu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Contoh sinkronisasi: pemakaian sumber daya bersama, dan kesepakatan urut-urutan suatu kejadian. Saya Septa Kusumaning Tias akan menjelaskan mengenai sinkronisasi waktu. Sinkronisasi waktu merupakan mekanisme untuk menyamakan waktu dari semua komputer di dalam suatu sistem terdistribusi atau sister. Pada sistem tunggal atau terpusat, penentuan waktu dilakukan oleh suatu entitas tunggal. Contohnya, pada sistem di mana seluruh data dan programnya diletakkan di pusat komputer atau server, sehingga penentuan waktunya hanya pada server tersebut saja. Seluruh komponen atau proses mengacu pada satu-satunya sumber waktu yang sama, yaitu pada server saja. Sebaliknya, pada sistem terdistribusi, acuan waktu boleh jadi terdapat lebih dari satu. Contohnya, acuan waktu pada server dan perangkat komputer yang terhubung ke server berbeda. Tujuan dari sinkronisasi waktu dalam sistem terdistribusi adalah bagaimana agar seluruh komponen sepakat dengan satu waktu yang sama. Sinkronisasi waktu merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Saya Revan Pandu Amirullah. Saya akan menambahkan contoh sinkronisasi waktu. Yang pertama, pada collaborative development environment di mana compiler dan editor berbeda mesin. Pada gambar di atas menggambarkan bahwa bila waktu pada output O adalah 2144. Kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat, sehingga waktu source code-nya adalah 2143. Karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka tidak akan melakukan rekompilasi. Selanjutnya, misalkan ada jam dinding pada suatu ruangan menunjukkan pukul 15.00, sedangkan pada laptop menunjukkan 14.30 dan pada HP menunjukkan 13.00. Dengan adanya sinkronisasi waktu, itu dapat menyamakan atau mengakurasi waktu di jam dinding, yang itu adalah waktu real time, dengan laptop dan handphone, sesuai dengan zona waktu yang berlaku. Saya Geraldo akan menjelaskan perlunya sinkronisasi. Mengapa sinkronisasi diperlukan? Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini biasa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Contoh perlunya sinkronisasi. Pada contoh pertama, yaitu pelacakan kendaraan dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Tujuan untuk mengetahui jejak atau track dari kendaraan yang mencurigakan. Kamera sensor nodes dipasang di seluruh kota.
Setiap kamera sensor yang mendeteksi suatu kendaraan melaporkan waktunya ke server pusat. Server merekam pergerakan kendaraan yang mencurigakan, seperti pada gambar di bawah ini. Jika node-node sensor tidak mempunyai versi waktu yang konsisten, hasil lacakan kendaraan tersebut tidak dapat diandalkan. Untuk contoh yang kedua, penulisan file dalam suatu sistem berkas tersebar atau distributed file system seperti pada gambar di bawah ini. Jika klien-klien yang terdistribusi tidak mensinkronkan operasi tulisnya ke file terdistribusi, maka data dalam file dapat mengalami kerusakan.